Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ali baiti tahirin wa azwajit tahiratul ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bisanadina al-muttasili ila imam al-jalalaini rahimahumullah wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan pertama yang tidak dihadiri oleh Rasul di dalamnya, dan Nabi menjadikan pemimpin pasukan itu adalah ipar beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Jahash. Lalu mereka berperang dengan orang-orang musyrik. Lalu mereka berhasil membunuh Ibnu Hadrami dari kalangan kaum muslimin. Di akhir hari, artinya hari terakhir bulan Jumadil Akhir, lalu iltabasa alaihim, tersamar di atas mereka, dia ragu di atas mereka dengan bulan Rajab, Jumat di awal, Jumat di akhir, Rajab. Maka mereka ragu tentang bulan tersebut, apakah itu anak bulan semalam ataukah itu anak bulan 2 malam? Semalamkah atau 2 malam? Semalam atau 2 malam? Mereka kebingungan tentang hal itu. Lalu mereka dipermalukan oleh orang-orang kafir bi istihlalihi, dengan menghalalkannya, orang kafir berperang di bulan haram. Karena kemenangan waktu itu berada di pihak kafir. Pas masa berperang habis, kemudian masuk bulan berikutnya mau membalaskan kematian Ibnu Hadrami. Mereka lihat bulan, bingung, ini bulan tanggal malam 1 atau malam 2. Akhirnya mereka dipermalukan oleh orang Quraisy, oleh orang kafir, dengan menghalalkannya perang, dengan alasan kalian juga menghalalkan perang di bulan haram. Masa kami tidak menghalalkan perang di bulan haram?
Akhirnya turun ayat. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Syahrul haram, bulan haram. Artinya Muharram, bulan yang diharamkan. Bukan bulan Muharram ya, tapi bulan yang diharamkan. Karena bulan haram itu ada 4, 3 berurutan, 1 terpisah. Pertama adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, Jumadil awal, Jumadil akhir, kemudian Rajab. Rajab kan masuk bulan haram. Nah, terbunuhlah Ibnu Hadrami di akhir bulan Jumadil akhir. Besok perang lagi. Besok sudah bulan Rajab dan termasuk bulan haram. Mereka katakan, kenapa kalian melanggar aturan berperang di bulan haram? Kata orang kafir kepada pasukan Islam, kenapa kalian melanggar aturan perang? Kalian berperang di bulan haram. Karena aturan itu diketahui oleh bangsa Arab seluruhnya. Mereka tidak akan berperang di bulan haram. Nah, karena dipermalukan itu, sekarang kalian sudah tahu bulan Rajab sudah. Walaupun di antara pasukan kalian terbunuh 1 orang bernama Ibnu Hadrami. Jadi kalau dikatakan, oh sudah bulan haram, kita pulang. Karena perasaan orang Islam, di pihak dia ada korban, tentu mau dibalas besok. Perang mau dilanjutkan, karena pihak kita sedang kalah. Nah, ketika perang besok dia malam ada 6 bulan, malam pertama atau malam kedua bulan Rajab nih, atau kan ini akhir bulan Jumadil ula, Jumadil akhir. Akhirnya ternyata mereka berada di bulan Rajab dan mereka tidak tahu itu bulan Rajab. Akhirnya orang kafir katakan, dipermalukanlah orang-orang Islam, kenapa kalian berperang di bulan haram? Akhirnya pulanglah sahabat ini, rombongan ini ke Madinah dan bertanya kepada Nabi tentang bulan haram, berperang itu di bulan haram apa hukumnya. Sebelum mereka pulang, Allah dah turunkan jawabannya. Nah, sebelum mereka pulang, wahai Muhammad, nanti rombongan itu pulang, mereka akan bertanya apa hukumnya berperang di bulan haram. Itu asbabun nuzul dari ayat ini. Yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram, artinya bulan yang dihormati. Apa pertanyaannya? Kita limpi, berperang di bulan tersebut. Berperang di bulan tersebut. Kitalin itu barisnya kan kasrah. Itu apa i'rabnya? Badal istimal kepada syahri. Nah, badal istimal kepada syahri. Di sini Imam Jalalain berbicara tentang ilmu nahwu. Kenapa kitalin barisnya enggak kitalun atau kitalan? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram, kita lamfih, berperang di bulan haram. Akan berperang kan maupun bih. Apa yang ditanyakan? Akan berperang di bulan haram. Tapi bukan kitalin barisnya, tapi kitalin. Untuk apa i'rabnya kitalin? Badal istimal. Apa yang dikatakan badal istimal? Badal istimal adalah antara bulan haram dengan perang itu mencakup. Apa yang ditanyakan? Berperang di bulan haram. Kapan tadi dia perang? Di bulan haram. Apa yang tadi di bulan haram? Perang. Jadi istimal, mencakup. Sama dengan nafa'ani zaidun ilmuhu.
telah memberi manfaat akan aku oleh si Zaid oleh ilmunya. Yang memberi manfaat itu sebetulnya si Zaid atau ilmunya? Zaidnya. Kalau dia nggak belajar, mencakup. Nah, itu disebut istimal, mencakup. Qul lahum, bilang olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang bulan haram, berperang di situ apa hukumnya? Jawaban Nabi, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Qitalun fihi kabir, berperang padanya bulan haram itu dosa besar. Azimun wizra, besar dosanya. Qitalun itu i'rabnya mubtada, kabirun itu i'rabnya khobar, mubtada dan khobar. Nah, wasaddun mubtada lagi, wasaddun mubtada. Apa arti saddun? Man'un linnas, menghalangi manusia, mencegah manusia an sabilillah, dari sabil, dari jalan Allah. Apa mana sabilillah di situ? Dinihi, agamanya Allah, mencegah manusia dari agamanya Allah. Wa kufrum bihi, dan kafir dengannya. Gimana kalau dengan hi? Tafsirkan billahi, kafir dengan Allah. Wasaddun anil masjidil haram, menghalangi manusia untuk berangkat ke Masjidil Haram, menghalangi manusia berangkat ke Masjidil Haram, artinya Makkah. Wa ikhraju ahlihi minhu, mengusir penduduknya Makkah darinya Makkah. Ikhraju ahli, mengusir penduduknya Masjidil Haram, artinya Makkah. Minhu, darinya Masjidil Haram. Siapa penduduk yang mereka maksudkan? Yang dimaksudkan Allah yang diusir dari Makkah. Hum, mereka yang dimaksudkan diusir adalah Nabi dan orang-orang beriman. Khobar mubtada adalah akbaru, lebih besar. A'zamu wizra, lebih besar dosanya. Indallah, di sisi Allah. Minal qitali fihi, daripada berperang di bulan haram. Jadi kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban kepada umat baginda Rasul, kalian terlibat perperangan di bulan haram, itu memang pelanggaran besar, itu memang dosa besar. Tapi perlu diketahui, orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beriman dengan Allah, orang-orang yang menghalangi untuk datangnya umat Islam ke Masjidil Haram, ke Makkah, mengusir Nabi dan para sahabat dari Makkah sehingga perlu pindah ke Madinah, bahkan sebelumnya mereka mesti hijrah ke Habasah. Itu semua lebih besar dosanya daripada berperang di Masjidil Haram. Kalaulah berperangnya kalian karena alasan itu, maka tidak ada apa-apanya berperang di bulan haram. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah berperang di bulan haram kalau alasannya tiga hal tadi. Kenapa kalian berperang di jalan Allah di bulan haram? Kami memerangi orang-orang kafir. Kenapa kalian berperang di bulan haram? Kami memerangi orang-orang yang menghalang umat Islam datang ke Makkah. Kami berperang di bulan haram demi menyelamatkan atau melindungi para nabi dan para sahabat muhajirin yang telah diusir dari Makkah. Wal fitnatu akbaru minal qatsli. Fitnah, kembali ayat ini hadir, fitnah. Apa itu fitnah? Asyirku minkum, kesyirikan dari kalian itu lebih besar daripada berperang. Kesyirikan dari kalian
itu lebih besar dari berperang. Maka jangan diartikan fitnah itu fitnah dengan makna biasa. Kamu fitnah saya. Al fitnah itu asyaddu minal qatli. Itu artis tahu ayat itu, pelawak juga tahu ayat itu, Rahman juga tahu ayat itu. Fitnah itu. Al fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah di sana bukan fitnah mengada-ngada. Tapi fitnah di sana benar syirik. Ya, syirik itu lebih besar pada perang. Nah, di sini ayatnya al fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah artinya syirik dari kalian itu lebih besar dosanya dari berperang. Lakum bagi kalian padanya bulan haram. Wala yazaluna, la yazaluna itu maknanya senantiasa. La tidak diartikan lagi, tapi digabung maknanya dalam satu rangkaian. Senantiasa mereka. Siapa dimasukkan mereka di situ? Al-kuffaru, orang-orang kafir. Yuqatilunakum, mereka akan selalu berperang dengan kalian. Yuqatilunakum, mereka akan selalu berperang dengan kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Apa tujuan mereka berperang dengan kalian? Hatta bermana supaya yaruddukum, mereka mengembalikan kalian andinikum, dari agama kalian, ilal kufri, kepada kekufuran. Inistatahu, jika mereka mampu. Artinya semampu mereka, mereka akan usahakan kalian itu akan kembali dari agama Islam mengarah kepada kekafiran. Maka perang yang mereka lakukan itu berbagai bentuk perperangan, bukan hanya perperangan dengan senjata, tapi perang dengan budaya, perang pemikiran, itu yang lebih parah, sehingga muncul di benak umat Islam seluruh agama itu sama. Itu namanya perang pemikiran. Siapa yang buat itu? Kafir, atau si Yahudi kah, si Nasrani? Yang jelas kedua-duanya sama. Perang budaya, termasuklah budaya-budaya yang bukan budaya Islami. Kemudian perang dalam segi makanan, dalam segi minuman, segi permainan, segi apalagi yang lain, hobi dan sebagainya, semuanya masuk. Sehingga kalau kita lihat umat Islam pada hari ini, dari seluruh sisi kehidupan hampir habis ciri-ciri Islaminya. Baralet misalnya, akad nikah Islami, lepas itu nggak lagi dah. Keluar kantor KUA itu beda lagi, nggak ada lagi Islami. Itu bergoyang, itu berdangdut, ada kadang juga minuman khamar dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan perang. Makanya angkat senjata. Anak-anak remaja, anak-anak muda, lihat apa yang mereka buat. Nggak ada yang ciri-ciri Islam ini. Tapi mereka sudah hampir habis memerangi seluruh sisi kehidupan orang Islam. Dalam hadis Nabi sabdakan, la tattabi'unna sunanan ladzina min qablikum, kalian sungguh benar-benar akan mengikuti gaya hidup orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law salaku hujra dabbi,
Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak, la salaktumuh, kalian itu masuk juga dalam lubang itu. Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, Yahudi Nasrani kah dimasukkan orang-orang itu? Kami katakan, fama, siapa lagi kalau bukan mereka? Pastilah mereka maksudnya. Nah, mereka akan buat semampunya. Wa may yartadid minkum an dinihi. Kita tidak urus apa usaha mereka, karena memang mereka usahanya, tujuan hidupnya untuk itu. Tapi yang perlu diingatkan di sini adalah orang yang kembali dari kalian dari agamanya. May yartadid minkum, siapa saja yang kembali dari kalian, andinihi, dari agamanya, fayamut, lalu dia meninggal dunia, wa huwa kafir, padahal dia kafir dengan Allah, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka tersebut batolat. Habitat mana batolat, batal. A'maluhum, amal-amal mereka. Amal mana yang batal? Amal yang solehnya. Amal dosanya nggak batal. Amal dosa tetap dicatat. Yang batal itu amal solehnya di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya batal di dunia? Keberkahan amal soleh tidak akan mereka dapatkan di dunia, dan balasan amal soleh tidak akan mereka dapatkan di akhirat. Batal dunia akhirat. Fala tidak ada biha, maka tidak dianggap dengannya amal soleh, tidak dihitung dengannya amal soleh. Wala sawaba 'alaiha, tidak ada pahala di atasnya amal soleh. Titik. Itu peringatan untuk umat Islam yang terpengaruh dengan ajakan-ajakan musuh-musuh Islam. Wattaqidu bil maut 'alaiha, mengkaitkan dengan kalimat mati. Di mana kalimat mati? Fayamut, orang yang kembali dari kalian dari agamanya lalu mati. Jadi mengkaitkan dalam ayat dengan kalimat mati, 'alaiha, di atasnya, yufidu, itu memberi faedah, law roja'a ilal islami, jikalau dia kembali ke dalam agama Islam, jikalau dia sempat kembali ke dalam agama Islam, artinya belum mati tapi taubat sebelum mati, kembali lagi masuk Islam sebelum mati, lam dia betul amalu, enggak batal amalnya. Fayusabu alaihi, maka tetap dia diberi pahala di atasnya amal. Wala yu'iduhu, tidak perlu mengulangi ia akannya amal. Seperti haji sebagai contoh. Dan alaihi qala Syafi'i, berdasarkan pendapat tersebut berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ayat demi ayat, kata demi kata dalam Al-Quranul Karim itu mengandung hukum tertentu. Kalau kata tersebut tidak ada, lain lagi hukumnya. Artinya orang yang murtad batal amalnya, mau mati nggak mati dia batal amalnya. Apa maksudnya kalau mati nggak mati batal amalnya? Misalnya dia sebelum murtad itu sudah melakukan ibadah haji, sudah sholat, sudah zakat dan sebagainya. Lalu dia murtad, setelah murtad dia kembali ke dalam Islam, maka dia wajib haji sekali lagi. Karena haji yang kemarin, zakat, ulang lagi. Puasa, ulang lagi, qadha. Itu 10 tahun dia sejak balik murtad, 10 tahun qadha puasa. 1 tahun namanya, 10 bulan. Nah, tapi dengan adanya kalimat fayamut, orang yang murtad dari agamanya lalu mati, itulah yang batal amalnya. Kalau dia masuk Islam kembali padahal dia masih hidup,
maka amalnya nggak batal. Apa maksud nggak batal? Haji yang dia lakukan nggak perlu diulang, zakat yang pernah dilakukan nggak perlu diganti, puasanya yang telah lalu tetap juga nggak perlu diqadha. Tapi yang wajib diqadha yang mana? Yang wajib diqadha yang mana? Yang tertinggal semasa murtad, itu wajib diqadha. Murtad dia 2 tahun, wajib qadha salat 2 tahun, wajib qadha puasa, wajib qadha puasa. Murtad dia 2 tahun, wajib qadha puasa 2 apa? 2 bulan. Yang bilang 2 tahun bulan. Nah, wajib qadha puasa 2 bulan, puasa qadha salat 2 tahun, qadha zakat, qadha zakat fitrah 2 kali. Nah, zakat mal nggak boleh dikeluarkan ketika kafir, tetap dikeluarkan setelah itu kalau murtadnya 2 tahun. Kalau murtad 10 tahun, 10 tahun demikian. Apa bedanya sama orang kafir? Orang kafir masuk Islam usia 40 tahun, kemudian baru dia memeluk Islam. Apakah sholat selama kafir wajib diqadha? Tidak. Haji, zakat, puasa, kenapa dibedakan? Dijawab supaya orang-orang kafir tertarik untuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Lalu kenapa dibaratkan tentang murtad? Supaya yang Islam jangan coba-coba murtad. Negara ancamannya berat. Dia niat murtad 2 tahun, Masya Allah, innalillah, na'udzubillah. Jangan coba niat murtad untuk murtad. Pikir nih, usaha ekonomi sekarang menjadi pastor dia 2 tahun saja. Cepat itu diterima, naik makam langsung tinggi. Kenapa? Karena dia dari orang agama. Nilai jualnya mahal. Kalian itu si besar aja jadi pastor dia. Oh iya. Kata dia, saya niat 2 tahun aja. Dan coba buat begitu. Hidayah di tangan Allah. Siapa yang mengatakan dia bisa taubat lepas 2 tahun. Nah, kemudian dia punya kewajiban mengqadha sholat 2 tahun, puasa dan sebagainya. Nah, itu gunanya kenapa ditekankan hukuman seperti itu kepada orang murtad, supaya umat Islam yang kepikir buat begitu. Nah, fayusabu alaih, maka orang murtad yang kembali memeluk Islam maka tidak batal amalnya, tetap nanti diberi pahala, tetap tidak wajib diulang karena sudah diakui. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ulama yang lain, memang tidak wajib diulang, memang tidak wajib diqadha, tapi pahalanya nggak ada lagi. Pahalanya batal. Di akhirat dia nggak dapat pahala dari amal kebaikan dia selama ini. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya neraka itu kekal. Khaliduna, mereka kekal dalam neraka. Titik. Walamma zanna sariyatu, tatkala menganggap oleh pasukan tersebut. Pasukan siapa? Sayyidina Zaid bin Jahash. Annahum, sesungguhnya mereka, insalimu minal ithmi, jika mereka telah selamat dari dosa,
usaha kita perang kemarin itu tidak ada dosa, tapi kita kan nggak dapat pahala kan? Gak ada masalah, nggak ada dosanya. Ketika dikatakan nggak ada dosa, apa pemikirannya? Ya sudah, kalian sama dari dosa, tapi ada pahala nggak? Anggapannya nggak ada pahala. Ketika sahabat punya anggapan usaha dia berperang kemarin, asbab terbawa perperangannya ke bulan Rajab, itu salah satu bulan haram, mereka bimbang, mereka terlibat dosa. Allah turunkan ayat nggak ada dosa, karena kalian memerangi perkara yang lebih berat daripada berperang di bulan haram. Anggapan itu sudah alhamdulillah. Tapi ada satu anggapan lagi, kita ada pahala nggak dalam perang kemarin itu? Akhirnya dijawab oleh Allah dengan ayat berikut. Nazal, turun ayat berikut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka hijrah. Apa makna hijrah di sini? Faraku awtanahum, mereka telah meninggalkan tanah air mereka. Faraku, mereka telah meninggalkan awtanahum, tanah air mereka. Wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah. Jalan mananya di sana adalah di'ila'i dini, untuk meninggikan agamanya Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, sawabah, pahalanya dari Allah. Pahalanya Allah. Wallahu ghafur, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang beriman, Rahimun bihim, Maha Penyayang dengan mereka. Akhirnya legalah hati sahabat. Sesungguhnya mereka diakui oleh Allah itu orang-orang yang mencari pahala Allah. Kira-kira sudah sempurna jawabannya belum? Sudah sempurna? Kira-kira kita ada pahala nggak di perang kemarin ya? Turun ayat. Orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad fisabilillah, mereka itu kan orang-orang yang mengharapkan pahala Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Sesuai tak dengan jawaban? Sesuai? Sudah terobati pertanyaannya? Belum. Itu kalau kita. Sahabat sudah. Nah, begitu tingginya pemahaman sahabat sudah, itu selesai. Kenapa? Karena mereka beriman, mereka sudah hijrah, mereka sudah jihad. Orang itu diakui oleh Allah pencari pahala. Mereka pencari pahala, selesai. Nah, maka para sahabat dengan ayat seperti itu sudah mengerti gitu. Berarti untuk mencari dalil sesuatu itu tidak mesti terang-terangan gitu, begitu jelas terungkap kalimat dan pernyataannya. Mestinya begini, supaya orang-orang beriman tidak usah sedih kalian dapat pahala dari Allah, kan pengennya begitu. Tapi dengan bahasa sindiran seperti itu sahabat dah paham. Kayak ini minta setiap masalah harus cari dalilnya secara terang dan jelas. Nah, tidak bisa memikir dalil yang begitu bentuknya sindiran kah, bentuknya kinayah kah, dan bentuknya majaz kah. Maka sebabnya para mujtahid itu mesti mengenal bahasa majaz, bahasa kinayah,
bahasa sindiran. Bagi sahabat itu sudah cukup. Nah, Imam Jalalain pun dan para ulama tafsir yang lain juga, itu ayat adalah jawaban daripada prasangka sahabat tersebut. Kok bisa dibawa ke situ masalahnya? Itu pemahaman akan akan sempurna terhadap firman Allah kalau dipahami dengan asbabun nuzul. Oke. 3 syarat yang perlu dipahami. Pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Iman, hijrah, jihad. Iman artinya ada usaha untuk perbaikan iman. Hijrah ada usaha untuk meninggalkan tempat-tempat maksiat. Ada usaha untuk melepaskan diri daripada pengaruh-pengaruh maksiat, lingkungankah, temankah, bendakah, pakaiankah. Kemudian punya mujahadah, usaha maksimal untuk menegakkan agama Allah. Itu syaratnya. Katanya dia memperbaiki iman, tapi tidak melepaskan diri daripada ruang lingkup maksiat. Gak ada hijrahnya, gak bisa. Gak bisa. Dia mau memperbaiki iman, tapi kawannya tetap sama. Rampok, pengedar, peminum. Nah, gak bisa. Dia sudah tinggalkan itu semua, tapi tidak mau mujahadah. Nah, janganlah, susah ekonomi gini. Rampok lagi lah, rampok hidup. Gak bisa mujahadah. Gak bisa, 3 syarat. 3 syarat. Baru diakui oleh Allah. Allah ampunkan dosa dia yang telah lalu. Allah sayang sama dia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Khamri wal maisir. Khamar dan judi. Maisir itu maknanya kimar, judi. Ma hukmuhuma? Apa hukum keduanya? Apa hukum khamar, minum khamar, apa hukum judi? Kullahu, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, fihima ithmun kabir. Pada keduanya, fihima pada keduanya khamar dan judi artinya fi ta'atihima, di dalam melakukan kedua-duanya ithmun kabir, dosa besar. Nah, azimun besar, mana kabir. Dalam satu qiraah kathir, bukan kabir tapi kathir. Qul fihima ithmun kathir. Itu qiraah lain. Dengan musallatha. Apa itu musallatha? Titik 3. Kabir muwahhadah. Titik 1 B. Kathir musallatha titik 3. Lama yahsulu bisababihima minal mukhasama wal musyatama. Lima yahsulu, karena sesuatu yang akan muncul, sesuatu yang akan terjadi dengan sebab kedua-duanya, yaitu khamar dan judi. Apa yang akan terjadi? Mukhasama, pertengkaran. Selesai judi itu teman jadi lawan, tengkar. Awalnya memang damai-damai. Awal judi dibilang curang lah, nipu. Nah, yang kedua musyatama, saling mencaci maki. Yang ketiga qaulil fahas, perkataan kotor. Gak ada orang mabuk kata-katanya santun. Nah, walaupun dia bicara lembut, Masya Allah, mana jumpa
dia lempar dalam kolam. Itu sadar dia. Wan manafi'u linnas, dan khamar dan judi itu juga ada untungnya bagi manusia. Manafi'u, ada manfaatnya juga bagi manusia. Bil lazzati, dengan kelezatan. Kelezat itu, tak tahu lagi lezat atau enggak. Kita lihat dia kayaknya lezat. Kemudian kesenangan pada khamar, lezat dan senang pada khamar. Bebas pada beban hidup. Kemudian isabatil mal, mendapatkan harta dengan tanpa susah payah dalam judi. Bila kaddin, enggak pakai susah payah dalam judi. Itu manfaatnya. Pasang nomor. Nah, nanti kalah ada selesai. Ya kalah 5.000. Anggap aja 5.000 tuh uang hilang. Pasang lagi, menang dia. Apa 500.000. Nah, cuma nulis nomor saja. Kan bila kaddin, nah buntut namanya. Rasanya apa itu? Lotre, togel. Nah, itu di zaman saya SD tuh menjamur togel. Jadi ya sampai dia tanya sama orang gila, nomor berapa itu lagi besok. Orang gila tuh lari ke situ. Orang gila udah mimpi. Cerita orang mimpi kan ada sama orang. Pasal mimpi kambing saya hilang, berapa? 10 ekor. Nah, gitu. 10. Ternyata 15 nomor keluar. Kenapa kambing bapak itu 15? Hilang 10, sisa 5, jadi 15. Aku Paul. 15 ternyata. Lupa saya tanya, kambing saya 15, hilang 10. 15, pardon, 15 juta itu. Kemudian anaknya pulang TPA pun tanya nomor bapaknya. Kita anak SD mana tahu apa itu, nggak jelas kan. Jam 3 malam dengar radio, apa nomor yang keluar. Ternyata bukan nomor dia. Nah, itu namanya togel. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya bagi manusia, dapat harta tanpa ada susah payah. Ini ayat turun periode pertama dalam pengharaman khamar, karena khamar diharamkan secara bertahap. Nah, ini tahapan pertama. Wa itsmuhuma, dan dosa kedua-duanya, artinya ma yansa'u anhuma, sesuatu yang muncul dari keduanya, judi dan khamar, minal mafasid, dari kerusakan-kerusakan, akbar, itu lebih besar, akzam, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaatnya. Titik. Walamma nazalat, tatkala turun ayat tersebut, apa reaksi sahabat? Syarabaha qaumun, masih meminum akannya khamar oleh satu kaum, karena pengharamannya belum ditegaskan. Meminum akannya khamar oleh satu kaum, wamtana'a akharun, dan menahan diri oleh kaum yang lain. Ini kaum yang berpikir manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya mereka berpandangan tidak lagi minum khamar. Sedangkan sekelompok kaum yang lain, mereka melihat manafi'ul linnas,
masih ada kok manfaatnya mereka lakukan. Sampai kapan hal itu terjadi? Hingga anna hirmataha ila an haramatha, hingga bahwa mengharamkan akannya khamar oleh ayat Maidah ayat 90. Nah, sehingga mengharamkan akannya khamar oleh ayat Maidah yaitu ayat 90. Titik. Apa punya ayatnya? Di ujung ayatnya ada kalimat yang berbunyi fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Jawaban sahabat waktu itu intahaina, intahaina, kami berhenti, kami berhenti. Pulanglah mereka ke rumah-rumah mereka dan mereka hancurkan semua kendi-kendi khamar sehingga Madinah itu basah dengan khamar. Titik. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfikun, apakah sesuatu yang akan mereka infakkan. Apa maksud pertanyaan? Ai maqadruh, berapa kadarnya infak? Berapa kadarnya infak? Kul, jawab oleh Muhammad, anfiqul afwa, infakkan oleh kalian akan afwa, maaf. Infakkan oleh kalian akan maaf. Apa penafsirnya menginfakkan maaf? Al-fadila anil hajah, sesuatu yang lebih dari keperluan, sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup. Nah, itu yang diinfakkan. Kenapa sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup diibaratkan yang bahasa afwa? Afwa itu apa maknanya? Hah? Afwa itu apa maknanya? Maaf itu apa maknanya? Maaf itu apa maknanya? Apa? Pati maaf? Pati maaf? Nah, itu bahasa Indonesia. Saya minta maaf. Apa arti maaf? Kerelaan. Nah, kerelaan, sesuatu yang tidak ada beban di hati. Maka memberikan sesuatu yang lebih dari kebutuhan itu kan ada beban di hati. Maka disebutlah sesuatu yang lebih dari keperluan itu maaf, karena nggak ada beban. Ismail, tolonglah bantu saya. 5 juta jadi. Saya butuh uang itu. Sisa cuma 100.000, enggak 5 juta. 100.000 saya kasih, karena itu sisanya. Kan? Afwa, senang memberi, gampang memberi, seperti memberi maaf. Itu disebut dengan majaz isti'arah. Wala tunfiku ma tahtajuna ilaih, jangan kalian infakkan sesuatu yang kalian butuh kepadanya. Jangan kalian infakkan sesuatu yang kalian butuh kepadanya. Dia di pasar raya, uang sisa 5.000, angkat ke atas 5.000, dalam tak sedekah, kasih 5.000. Semuanya dia jalan kaki sampai Isya di sini.
Nggak boleh. Wala tudayyi'u anfusakum. Wa tudayyi'u anfusakum, lalu kalian sia-siakan diri kalian. Sesuatu yang kita butuhkan kita kasihkan sama orang lain, lalu kita sia-siakan diri kita, itu nggak boleh. Hari dingin sekali, selimut cuma satu, pasti mau kawan. Nah, bangun pagi dia kaku bukan tersendiri, kayak ada esnya. Akhirnya sholat dia nggak bisa duduk, tentang juga nggak bisa, berbaring juga nggak bisa. Siapa dia sholat? Bulat, kayak siput. Karena semuanya ada kaku karena dingin. Nggak boleh. Kayak apa ketika ayat ini disampaikan setuju. Nah, ini butuh saya nih, nggak boleh diinfakkan. Itu uang ATM butuh, semua butuh. Nggak ada yang nggak butuh. Jadi nggak ada infak. Kenapa? Semuanya butuh. Kapan kamu butuhnya? Nah ya, untuk hari tua. Nah, untuk hari tua itu kan nggak mesti tua. Jadi jangan juga terlalu mujahadah. Yang kita butuhkan kita infakkan. Juga terlalu kikir. Semuanya dia nggak butuh. Semuanya dia nggak butuh. Sendal dia 7. Semua butuh. Ini sepatu olahraga, sepatu kantor, ke sekolah, sepatu masuk sawah, ke ladang. Butuh kan? Saya infakkan satu? Enggak. Nggak bisa, masih butuh. Anda nggak butuh tuh kardus Anda sebuang itu, botol aqua yang kosong tuh boleh ambil. Itu pun butuh saya. Nah, itu bahasa harus diluruskan dengan tasawuf lagi. Nah, wa fi qira'atin dibaca rafa dengan takdir huwa. Mana dibaca rafa? Afu. Qul al-afu. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afu. Itu qiraat yang lain. Qiraatnya untuk khabar takdir huwa. Kadzalika, seperti demikian, bayyana lakum kama bayyana lakum ma dzukir, sebagaimana menjelaskan oleh Allah bagi kalian ma dzukira, sesuatu yang telah disebutkan tadi. Yubayyinallahu lakumul ayat, menjelaskan oleh Allah bagi kalian akan tanda-tanda keagungannya. La'allakum tatafakkarun, semoga kalian berpikir. Allah jelaskan kepada kita tanda-tanda keagungan Allah supaya kita ini berpikir. Berpikir bagaimana? Berpikir siapa yang berkuasa, siapa yang maha kaya, siapa yang lebih tahu, siapa yang maha mengatur. Ternyata semuanya Engkau, wahai Allah, segala-galanya. Nah, kalau begitu, Allah sudah jelaskan bagaimana sikap Allah kepada yang taat, bagaimana sikap Allah kepada si pembangkang. Maka kita berpikir untuk menempatkan diri kita di kelompok orang-orang yang taat kepada Allah. La'allakum tatafakkarun fi amri dunia wal akhirah, supaya kalian berpikir tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Di akhirat saja dipikirkan rezeki, akhirat saja dipikirkan, dunia tidak. Amri dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat kedua-duanya dipikirkan. Fatakhuzunal aslah lakum fihima, maka kalian ambil mana yang lebih menguntungkan bagi kalian pada keduanya, dunia dan akhirat. Mana lebih menguntungkan?
apakah menguntungkan dengan membeli ataukah lebih menguntungkan dengan menyewa? Mana lebih menguntungkan? Tergantung. Kita mau mendatarkan tanah untuk bikin rumah. Nah, perlu apa namanya itu? Eskavator. Saya belilah satu. Beli, punya uang dia beli, dia takar rumah dia. Kemana mau saya taruh nih? Mana mau taruh ini? Berarti nggak mikir dia itu. Nah, pada saat itu Anda lebih menguntungkan menyewa daripada membeli. Dia keperluan dia cuma keluar daripada kampung, dia belajar di pondok. Nah, belajar di pondok, keperluan keluar ya sekali dalam sebulan. Kadang sekali seminggu ke dokter gigi. Itu cuma keperluan dia. Ini naik angkot atau beli motor? Nah, angkot atau beli motor? Beli motor ya. Bersama bagi gigi. Nampak belikan motor saya. Kenapa ya? Saya perlu periksa gigi sekali seminggu. Gak mikir tuh dia. Nah, mana menguntungkan, mana yang merugikan. Idul Adha, Idul Fitri, beli mercon, dibakar, meledak, terus apa yang dicari? Hah? Bunyinya, numpang aja dengar bunyi orang lain, selesai. Selesai, apa yang mesti beli? Banyak kok orang bunyiin, dengar bunyi saja. Nah, tentu apa saja bunyi itu. Gak mikir dia. Dia beli sekian banyak. Bikin pesta. Nah, ngutang. Ngutang untuk apa? Untuk organ tunggal, untuk tenda balon. Mikir mana lebih menguntungkan. Dipasang tenda, kasih terpal. Nah, hidupkan nasib, pakai sound system, selesai. Itu organ tunggal yang perlu bunyinya atau orangnya? Nah, bunyinya sudah selesai, yang penting selesai kan? Namanya bayaran. Itu tenda itu yang penting apanya? Hah? Bentuknya? Penting aman dari hujan, kan kasih tenda. Itu banyak tenda doang. Pinjam boleh. Nah, uang yang dikeluarkan untuk biaya pesta bisa dibuat jadi modal. Enggak selesai pesta mikir utang deh. Enggak mikir. Tatafakkarun fi amri dunia. Coba mikir yang positif dalam urusan dunia. Ambil yang lebih menguntungkan. Mana yang lebih menguntungkan? Dan urusan akhirat juga, mana yang lebih menguntungkan? Nah, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Wa ma yalqawnahu minal haraj. Sesuatu yang mereka temukan akannya dari dosa fi sya'nihim, berkenaan dengan keadaan mereka yatim. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim dan tentang perkara yang mereka bisa temukan akannya dari dosa perihal anak yatim. Ya Rasulullah, bagaimana perlakuan kami kepada anak yatim? Mana perlakuan kami yang dianggap dosa? Mana perlakuan kami yang membawa pahala? Itu akan mereka tanyakan kepadamu. Fa in wakaluhum ya'samu. Maka jika mereka makan bersama, wakalu, maka jika mereka makan bersama, hum, dengan mereka anak yatim, ya'samu, apakah mereka berdosa? Jika mereka memisahkan harta mereka dari harta mereka anak yatim,
wa sana'u lahum ta'aman, dan mereka membuatkan bagi mereka anak yatim akan makanan. Wahdahum, khusus buat mereka anak yatim. Faharajun, apakah itu dosa? Mana caranya? Kan ada ayat jangan makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim berarti dia telah memakan api dalam perutnya. Sekarang kita mendapatkan amanah. Abang kita meninggal. Nah, istrinya juga meninggal. Dia punya anak. Maka keluarga berpesan akan dititipkan sama kita sebagai adiknya. Dan anak yatim itu punya harta yang akan diambilkan sebagai pembiayaan hidupnya. Sekarang untuk makan anak yatim ini, apakah kita masak bersama? Kita masak untuk kita dan untuk dia makan bersama. Nanti kita ambil sekian uangnya, masukkan kepada pembelanjaan kita per bulan. Kita belanja dalam bulanan misalnya 600.000. Kemudian kita berada dalam jumlah 6 orang, hemat sekali itu. Nah, kemudian tambah anak yatim 100.000, 700.000. Ataukah kita berikan kompor untuk dia satu, resukel untuk dia satu, kuali dia, minyak goreng dia, sehingga di rumah itu 2. Tar dulu, sama masakan anak yatim dulu. Ini gasnya, ini kompornya, ini minyak gorengnya, ini bawangnya. Datang anak kita, jangan ambil itu bawang anak yatim, sebelah sini bawang kita. Apakah buat begitu? Mana caranya? Bisa hidup begitu? Nah, kalau misalnya seorang paman mengasuh keponakannya yang yatim piatu, yang yatim, lalu meninggalkan harta itu mesti dipisahkan, misalnya kompor sendiri, gas sendiri, minyak goreng sendiri, bawang sendiri, kulkas sendiri. Habis untuk itu semuanya. Khair. Jawab Allah Subhanahu wa taala, "Qul islahul lahum." Katakan olehmu wahai Muhammad, islahul lahum, berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka fi amwalihim, pada harta mereka anak yatim, bitamniyatiha, dengan mengembangkannya harta. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, jangan sampai harta anak yatim habis dimakan zakat. Artinya anak yatim hartanya wajib zakat, tapi tidak dikembangkan, akhirnya habis zakat tiap tahun, tapi hartanya nggak dikembangkan. Maka Allah katakan, kalian kembangkan harta dia. Ambil dari harta anak yatim itu, buatkan satu usaha atas nama dia. Wa mudakhalatukum bimudakhalatikum, juga dengan keterlibatan kalian. Itu cara berbuat baik pada anak yatim. Kita kelola hartanya. Khairun, itu lebih baik, min tarki dzalik, daripada meninggalkan demikian, daripada hartanya disimpan, nanti ketika dia dewasa kita serahkan. Lebih baik kita kelola. Khair. Harta anak yatim yang ada di masjid besar misalnya, itu bukan hanya, kalau sekiranya harta itu tidak habis dibagi setiap momen tertentu. Misalnya kesepakatan itu dibagi setiap 2 bulan, terus setiap 3 bulan harta anak itu akan dibagikan kepada anak yatim tersebut. Tapi setiap dibagikan tiap 2 bulan, tetap harta itu masih ada sisanya. Maka sebaiknya harta itu dikembangkan dalam bentuk usaha yang halal. Nah, itu bentuk dari
Firman Allah yang berbunyi, islahul lahum khair. Kamu berbuat baik kepada mereka dengan cara mengembangkan harta mereka, kemudian keterlibatan kalian dalam pengembangan tersebut itu lebih baik. Wa in tukhalituhum, jika kalian bergaul dengan mereka, jika kalian berbaur dan bergaul dengan mereka, artinya tukhalitu nafaqatakum binafaqatihim, kalian campurkan nafkah kalian dan nafkah mereka, keuangan kalian dan keuangan mereka. Fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Tidak ada masalah. Islam tidak memberatkan terlalu detail seperti itu, tapi juga perlu pertimbangan yang jelas. Nah, dia punya keluarga 5. Yang satu kapasitas makannya sehari seliter. Yang satu lagi yang agak dewasa, yang agak besar badannya 2 liter sehari. Yang satu ini memang 1,5 liter. Yang satu lagi bisa mencapai 5 liter sehari. Nah, yang satu ini kurang lah, 1,5 liter. Anak itu tuh kecil badannya, satu mau. Makan paling 1,5 liter sehari, atau 1/4 liter. Lalu dimasukkanlah pembiayaan hidup dia kepada pembiayaan hidup kita, karena kita yang ngelola. Nah, mesti bijak dalam membagi, mempertimbangkan, mempersentasikan. Jangan dipakul rata. Ini orang dewasa, kan yatim. Masukkan situ. Biaya hidup sehari 50.000. Nah, 50.000 berarti 10.000. Ini kena pula dia 10.000. Nggak bisa. Nah, itu perlu kebijakan. Bukan berarti juga agama memerintahkan untuk memisahkan dapur, memisahkan pembiayaan dan sebagainya. Tapi perlu dengan perhitungan yang jelas. Jangan sampai dia menumpang pula dengan hartanya yatim. Kamu hidup kan di rumah saya, kamu bayar token listrik, kamu bayar air, sewa rumah, biaya masak, orang masak setengah kamu bayar. Itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Maka Allah katakan di sini, tukhalituhum fa ikhwanukum, kalian bergaul dengan mereka, kalian campur adukan nafkah kalian, pembiayaan hidup kalian mereka, karena mereka itu kan saudara kalian. Ai fahum ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian seagama. Wa min sya'nil akhi, dan diantara sya'ni keadaan seorang saudara, ayu khalita akhahu, bahwa dia mencampurkan atau mencampur adukkan hartanya dan saudaranya. Falakum dalik, bagi kalian boleh melakukan cara seperti itu. Boleh bagi kalian melakukan hal seperti itu. Seperti yang kita lihat, yang kita baca daripada kehidupan salafun saleh, di antara mereka ini ini ulama, dan mereka bukan lagi dalam tahap tanggungan orang tua. Mereka waktu itu sudah dalam masa mencari nafkah sendiri-sendiri. Bagaimana mukhalatah harta yang terjadi di zaman salafun saleh, bukan berarti harta mereka dicampur adukkan, tapi yang dimaksud adalah ketika mereka makan di sebuah tempat, misalnya yang mengajak ke Abu Bakar, ayo kita makan saat terakhir kalian. Nah, selesai makan, maka yang dibayar itu dari kantongnya Ismail. Berapa kantong? Kurang nih, berapa lagi kantong subhanallah? Nah, ini banyak nih. Kalau mau bayar selesai. Saya ngajak makan aja, yang bayar wanita. Nah, itu mukhalatahnya salafun saleh. Bagi mereka
mereka tidak merasa berhak dengan uang di kantongnya daripada saudaranya. Itu bahasa mukhalatah di kalangan salaf. Bukanlah dalam masyarakat semuanya ngumpulin harta, tidak. Nah, si A satu keluarga dikumpulkan hartanya, si B, si C kumpul gabung, ada yang ambil semuanya masing-masing. Gak ada pernah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Juga tidak pernah antara saudara sama saudara, juga gak pernah. Jadi atau kecil mungkin 7 tahun saja gak mau lagi dia. Dek, biasa pegang uangnya hilang. Enggak, bisa pegang sendiri. Karena takut dia. Tadi ganti lah abangnya. Abangnya pintar kan. Ini saya ganti 2. Tadi dipegang uang 100.000 simpan. Sampai dia uang saya ganti 2. Nanti dia uang 20.000 2. Ini saya ganti abang ganti 2. Oh ya, senang abang ganti. Tuh itu dia. Oh, udah 7 tahun, 6 tahun mana mau. Apalagi sudah dewasa. Khair. Wallahu ya'lamul mufsid. Allah tahu mana yang berbuat rusak. Allah tahu akan orang yang berbuat rusak li amwalihim, bagi harta mereka anak yatim, bimukhalatatihi, dengan mencampur baurnya harta, minal muslih, dari orang yang bertujuan berbuat baik dengannya harta. Allah berikan kelapangan kepada kalian, Allah berikan leluasa kepada kalian. Tidak mengapa harta anak yatim yang kalian kelola kalian campur dengan harta kalian dalam pembiayaan. Tapi ingat, Allah tahu siapa yang tujuannya salah dengan mencampurkan harta itu, dan siapa yang punya niat baik. Jazi kullam minhuma, maka Allah akan membalas masing-masing dari keduanya sesuai dengan tujuannya. Walau sya'allahu la'anatakum, jikalau menginginkan oleh Allah, sungguh Allah akan membantu kalian. Maaf, sungguh Allah akan memberatkan kalian. A'nata, memberatkan. Bagaimana cara Allah memberatkan? La dayyaqa alaikum, sungguh menyempitkan ya Allah di atas kalian. La'anatakum, kemudian syarahnya adalah la dayyaqa alaikum, sungguh Allah akan sempitkan di atas kalian dengan mengharamkan mencampur baur harta. Akhirnya sulitlah kita yang punya tanggung jawab terhadap anak yatim. Mana sulitnya? Mesti belanja 2 kali. Belanja 2 kali atau 2 kantong. Sekarang kita masuk dulu, kita akan berikan keperluan anak yatim daripada dompetnya. Kemudian kita beli keperluan kita dari dompet kita. Bawa ke rumah. Ini lemari penyimpan keperluan anak yatim, ini lemari keperluan keluarga. Akhirnya ada gula di luar. Nah, ini gula lemari yang mana nih? Anak yatim atau punya keluarga? Nah, itulah kita nggak kemakan anak yatim. Gula kami lah ini. Akhirnya di rumah tuh serba was-was semuanya. Ada permen 1, ini di harta mana nih? Anak yatim atau punya kita keluarga? Hati-hati makan tanah yatim, haram hukumnya. Ribet urusannya. Nah, kalau Allah mau, Allah bisa buat begitu. Tapi Allah nggak buat begitu supaya Allah berikan kemudahan. Maka ketika Allah berikan kemudahan, jangan kalian macam-macam. Nanti ketika dia dewasa, dia tuntut, paman mana harta saya? Peninggalan ayah saya kan banyak. Nah, pamannya ada banyak untuk habis kamu bayar beli pempes itu berapa lah?
Pampers satu orang kecil mahal sekarang aja turun harganya. Iya. Kamu sekolah di mana? Biar sekolah dulu bayar, sekarang nggak bayar. Jadi ada penipuan-penipuan di situ. Allah tahu mana yang tujuannya baik, mana yang tujuannya salah. Nah, hari ini apa yang terjadi dalam kasus kehidupan kita? Ayat ini berkaitan tentang panti asuhan. Nah, kalau dikatakan hari ini, yaitu tentang panti asuhan. Allah juga tahu mana yang tujuan baik daripada panti itu, mana yang tujuannya tidak baik. Anak yatim hanya sebagai pajangan saja. Bikin proposal, foto anak yatimnya, turun dananya, kasih sekian. Artinya pulangkan sama orang tuanya, sama keluarganya. Besok undang lagi untuk dipoto. Sehingga sebahagian, bukan seluruhnya, itu Marapol panti asuhan. Sebahagiannya itu panti itu kosong. Hadirnya hanya hari-hari tertentu. Waktu pemungutan sumbangan baru dihadirkan. Ketemu itu. Apa kerja anak panti itu? Gembala kambing dalam gembala kambing, menghasilkan ikan, macam-macam. Itu harta mereka. Itu yang tujuannya salah dalam mengelola tanah yatim. Itu yang Allah katakan yang mereka makan itu adalah bara api. Maka kalau tujuan yang benar, insya Allah bukan hanya makan dan minum yang mereka butuhkan. Kalau hanya makan dan minum itu sama dengan melihara kafir. Tapi perlu pembekalan agama dan pendidikan. Innallaha aziz. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Ghalibun ala amrihi. Ghalibun ala amrihi. Bisa mendominasi di atas urusannya Allah. Allah itu mengalahkan di atas urusannya Allah. Apa yang katakan Allah jadi. Gak ada yang bisa menghalang. Hakimun fi san'ih. Allah Maha bijaksana dalam bikinannya. Nah, Allah Maha bijaksana dalam bikinannya. Tidak ada satu perkara yang Allah buat tanpa ada tujuan yang pasti. Bahkan lalat sekalipun itu ada tujuan Allah di situ. Ada hikmahnya. Gak ada yang sia-sia. Cacing, tahu apa cacing? Suburkan tanah. Ya Rabbi, hewan yang kita lihat gak ada gunanya sama sekalipun. Tungau misalnya. Tentang tungau? Tahu apa tungau? Tungau tak apa? Nggak tahu. Yang jelas Allah buat itu nggak sia-sia. Ada tujuannya. Wala tankihul musyrikat. Janganlah kalian menikahi. Tatazawwaju. Janganlah kalian menikahi ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, al-musyrikat. Apa arti musyrikat? Al-kafirat, wanita-wanita yang kafir. Hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah. Sungguh budak wanita yang beriman, amatun, budak wanita, mu'minatun yang beriman, itu lebih baik daripada musyrikatin hurrah, wanita musyrik yang merdeka. Wanita musyrik yang merdeka artinya yang tidak budak. Lianna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya sebab turun ayat ini adalah al-aibu ala man tazawwaja amatan, mencaci maki, menganggap kurang
terhadap orang yang nikah dengan budak wanita. Wa targhibuhu, dan memotivasi untuk menikah dengan wanita merdeka yang musyrik. Itu sebab ayat ini turun. Jadi di antara sahabat ada yang menikah dengan wanita budak tapi punya iman. Nah, turun pembicaraan, berlaku pembicaraan dari orang-orang kafir. Kenapa kamu mau nikah sama budak? Itu nggak selevel. Mendingan nikah sama wanita-wanita kami. Nah, merdeka orangnya. Akhirnya turun ayat tersebut. Wahai orang Islam, janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik. Budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita yang musyrik. Walau ajabatkum, walaupun menarik perhatian ia wanita musyrik akan kalian. Walau ajabat, walaupun menarik perhatian ia wanita akan kalian. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wa maliha, dan karena hartanya. Wa hadza makhsus, ini ayat ditaksis dengan selain wanita kitabiat. Ini ayat ini am. Masih ingat dalam usul fiqh, ayat ini ayatnya am. Artinya secara umum larangan menikahi wanita-wanita musyrik mana saja. Tapi ayat yang am itu sudah ditaksis dalam ayat yang lain oleh Allah, bahasanya boleh menikahi wanita musyrik kalau dia dari ahli kitab. Nah, itu mana taksis. Nah, walau ajabatkum wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Nah, ini pentaksisannya. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga diri dari orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab, itu boleh dinikahi. Muhsanat, wanita-wanita yang menjaga diri dari orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab. Jadi Yahudi, Nasrani boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Nah, Yahudi, Nasrani, wanita Yahudi, wanita Nasrani boleh dinikahi oleh Muslim. Nah, terjadi problem yaitu dengan Nasrani yang ada di Indonesia. Bolehkah seorang Muslim menikah dengan Kristen Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Maknanya adalah orang tersebut dari keturunan orang-orang yang nenek moyangnya hidup di zaman Nabi Isa, ketika agama Nasrani masih berlaku. Nah, sementara Nasrani di Indonesia itu kedatangannya di zaman penjajahan. Sebelumnya dia nggak Nasrani, tapi masuklah penjajah membawa ajaran agamanya, baru muncul Kristen Indonesia. Berarti nenek moyangnya bukan Nasrani. Tapi kalau ada silsilah nasabnya, nenek moyangnya itu adalah salah satu murid Nabi Isa yang 12. Nah, itu boleh menikah sama wanitanya. Ada silsilah nasabnya itu. Nah, kalau Yahudi tidak perlu lihat silsilah nasabnya, karena yang namanya Yahudi itu mereka tidak mengembangkan agamanya kepada non-Yahudi. Itu nggak perlu cari lagi silsilah nasabnya, kecuali ada Yahudi gadungan misalnya. Kamu wanita nggak jelas rambutnya, rambut pirang, gigi jarang, nah, kulit sawo matang, katanya dia Yahudi. Nah,
Itu jangan. Itu nggak jelas itu. Ini betul ya di Bani Israel. Tapi nggak ada Yahudi yang nikah sama Muslim. Nggak ada. Yang antara minat dari Yahudi halal, bukan dianjurkan ya. Halal bukan dianjurkan. Khair. Wala tankihul musyrikin. Jangan kalian nikahi tazawwaju musyrikin. Tadi ayatnya apa? Wala tangkihu. Kalau sini sama. Wala tungkihu. Ini kalau salah baris ya, Mak. Wala tungkihu, jangan kalian menikahkan. Nah, kalau tangkihu menikahi, kalau tungkihu menikahkan. Ai tuzawwiju, jangan kalian kawinkan al musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Maknanya kufar, orang-orang kafir. Siapa yang jangan kalian kawinkan? Al-mu'minat, wanita-wanita beriman. Jadi anak gadis kalian jangan kalian kawinkan sama orang-orang musyrik, sama orang kafir. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak sahaya yang beriman itu lebih baik dari laki-laki musyrik, walau a'jabakum, walaupun dia mengagumkan kalian, limalihi, karena hartanya, wa jamalihi, dan ketampanannya. Walaupun tampan, tinggi, putih, besar, kaya, itu lebih baik budak yang beriman tadi. Budak yang beriman ini budak, malu nggak budak? Tapi pada hari ini kan kita tidak lihat mana yang budak. Tapi identik budak itu dengan kekurangan. Ulaika yad'una ilan nar. Kenapa tidak boleh nikah dengan non-muslim? Karena mereka itu mengajak ke neraka. Sudah pahami? Mereka mengajak ke neraka. Bicara mereka untuk menjalankan misi mereka kristenisasi, yaitu dengan cara itu, pernikahan. Katanya dia nikah sama orang beriman, kamu bebas. Bahkan ada yang mengaku masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia menikah, kemudian dia lahir anak satu, lahir anak dua, kemudian suaminya kembali ke gereja, lalu istrinya apa boleh buat? Hah? Mau cari-cari lah tuh anak dua-dua. Mikir, ngurus anak dua nih, tahan aja dah. Ada yang kadang-kadang dipaksa untuk masuk ke agama Kristen. Nah, itu Allah sudah gambarkan dari dulu. Kenapa? Nikah dengan mereka pasti ngajaknya ke neraka. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu ahli syirik, ngajaknya ke neraka. Bidu'aihim ilal amalil mujibilah, dengan mengajaknya mereka kepada perbuatan yang mewajibkan baginya neraka. Apa maksud mengajak ke neraka? Maksudnya adalah mengajaknya mereka ilal amal, kepada perbuatan mujibilah, yang mewajibkan bagi neraka. Fala taliku munakahatuhum, maka tidak layak menjalin hubungan pernikahan yang mereka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengajak kepada surga dan keampunan. Allah mengajak. Maksudnya Allah mengajak ala lisani rusulih, lewat lidah para rasulnya. Kemana Allah ajak manusia? Ke dalam surga dan kepada pengampunan. Apa maksudnya mengajak ke surga, mengajak kepada pengampunan? Maknanya mengajak kepada amal memperkenankannya Allah.
wajiblah memperkenankan ajakannya Allah dengan menikahi auliyai, para kekasih-kekasihnya Allah. Nikah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka Nabi bersabda, wahai para wali, jika kalian didatangi oleh laki-laki yang kalian rela dengan agamanya, kalian puas dengan agamanya walaupun tidak puas dengan hartanya, karena dia datang pakai sendal jepit, fazawiju, kawinkan oleh kalian anak-anak kalian dengannya. Tuh, sering-sering baca hadis itu ketika khutbah Jumat, walaupun bukan materinya itu. Materinya bukan itu, tapi ayat hadis itu pembukaan terus. Setiap khutbah itu aja pembukaan ayat hadisnya. Apa maksudnya? Nah, Allah. Wa yubayyinu ayatihi, dan menjelaskan ya Allah akan ayat-ayatnya bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka itu yatadzakkarun. Apa makna yatadzakkarun? Ya yatta'izun, mengambil pelajaran. Tadi Allah sudah berbicara soal apa? Barusan ayat berbicara soal pernikahan. Nah, nyambung dengan ayat setelahnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka sudah menikah. Sudah menikah. Lalu ketemu suasana lain. Nah, suasana alam merah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Haidhi, haid. Mahid itu maknanya dua. Haid boleh. Haid itu apa? Darah yang keluar. Atau mahid itu maknanya makanah, tempatnya haid. Tempat haid itu apa? Tempatnya haid apa? Faraj. Tanda bilang hidung. Hidung mimisan namanya. Makanahu, tempatnya haid. Mada yaf'alun nisa'u fihi, apa yang boleh dilakukan oleh wanita pada waktu haid atau tentang tempat keluar haid. Qul, katakan Nabi Muhammad, wa ada, dianya haid itu ada. Apa arti ada? Qadar, kotor. Dianya haid itu kotor. Atau kembali domir kepada mahalluhu, tempatnya haid itu kotor. Fa'tazilun nisa. Apa artinya i'tazilu? Utsruku. Fa'tazilun nisa, maka jauhi oleh kalian akan wanita-wanita. Jauhi oleh kalian akan wanita-wanita. Apa maksud menjauhi wanita? Apakah dia harus tidur beda ranjang? Apakah dia harus masukkan dalam gudang? Seperti kebiasaan orang-orang Quraisy, wanita berhaid masukkan dalam gudang. Nah, dimusimkan dulu sampai selesai haidnya. Maksud fa'tazilun nisa adalah utruku wat'ahunna, tinggalkan oleh kalian menggauli mereka. Fil mahid, di waktu haid. Ai fi waktihi, pada waktunya haid. Itu satu penafsiran, di waktu haid nggak boleh menggaulinya. Atau penafsiran lain, fi makani, di tempat haid itu nggak boleh digauli. Tempat haid itu nggak boleh. Sehingga penafsiran ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma yahillu lana, apa yang halal bagi kami dari istri kami ketika mereka mengalami haid. Nabi bersabda, ma fauqal izar,
sesuatu yang di atas kain sarung. Itu boleh. Apa maksud di atas kain sarung? Di atas pusar, di bawah lutut. Nah, wilayah yang itu saja nggak boleh. Itu sesuai kalau tafsirkannya makanah. Jadi yang dijauhi bukan wanitanya, tapi tempat haid itu saja. Wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka. Dekati di mana jima, bukan dekati mana duduk, bukan dekati maknanya makan. Tidak boleh makan dekat-dekat, duduk dekat-dekat, bukan itu maksudnya. Tapi tidak boleh mendekati mereka dengan makna jima. Hatta yathurna, sehingga mereka suci, dengan mensukunkan huruf ta, yathurna. Qiraat yang kedua boleh mentasdidkannya, tahir, tahiru, tahirna, ittahara, tahiru. Dua qiraat. Dan ha. Kalau ha berarti beda itu. Mentasdidkan ta dan ha. Toharu. Oke. Dua qiraat, hatta yathurna, hatta yattaharna. Mengidghamkan ta ke dalam asal huruf ta. Apa maksud yathurna atau yattahurna? Maksudnya yaktasilna ba'da inqita'ihinna, mandi mereka setelah selesai haid. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau wanita sudah selesai haid, sudah berhenti darah haidnya, tetap tidak boleh digauli oleh suaminya sampai dia harus mandi. Faida tataharna, apabila mereka telah suci, apabila mereka telah mandi, faktuhunna, datangilah oleh kalian akan mereka, bil jima'i, dengan jima', min haitsu amarakumullah, dari arah, dari mana, dari cara yang memerintahkan akan kalian oleh Allah. Bitajannubi fil haidi, dengan menjauhinya di masa haid. Nah, yaitu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, menjauhinya di waktu haid. Apa itu? Kubul. Maka datangilah wanita itu dari kubul. Wala ta'duhu ila ghairi, jangan kalian melampaui batas akannya kubul kepada selain kubul. Berarti jangan melampaui batas daripada kubul ke lain kubul. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Apa maksud mencintai? Yuthibu, memberi pahala, wa yukrimu, memuliakan, at-tawwabin, orang-orang yang bertobat dari dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mensukai orang-orang yang mensucikan diri dari kotoran, mensucikan diri dari perkara-perkara kotor. Naam, insyaallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah.